setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya harap tetap ada sukacita di hati kita semua walaupun di luar cuaca hujan ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Bapak Ibu dan sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Mohon jemaat mengambil saat teduh. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita tinggalkan sejenak segala beban pergumulan dan kekhawatiran yang dapat mengganggu kekusukan ibadah kita. Kita akan serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dengan iman dan keyakinan Tuhan sendiri yang akan bekerja menyelesaikan setiap permasalahan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita buka hati kita dan pikiran kita. Biarkan Roh Kudus menjamah hati kita. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita pujikan sekali lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka
katakan sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita satukan hati kita awal ibadah kita dalam doa. Saya akan membantu memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terpujilah namamu di antara seluruh bumi ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul kembali di bait-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, sertailah saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan agar mereka dapat tiba dengan selamat di tempat ini ya Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena sakit, jamah dan sembuhkanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bagi saudara kami yang belum dapat bersama-sama kami, dapat berkumpul untuk beribadah muji nama-Mu di pagi hari ini, karena lain dan suatu hal Tuhan sendiri kiranya menilik dan melawat mereka, sehingga pada ibadah berikutnya saudara-saudara kami dapat berkumpul kembali bersekutu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, mulai dari petugas parkir, penerima tamu, petugas sound system, operator LCD, para pemain musik, para singer, serta khususnya Bapak Pendeta Dwi Aryadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap pelayanan yang kami lakukan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa, agar semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sungguh di pagi yang walaupun hujan ini, kita tetap bersemangat untuk bersekutu, berkumpul, datang ke gereja. Sungguh Tuhan akan melihat bakti saudara dan semangat saudara Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sungguh Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari saya ajak seluruh jemaat Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Allahku dahsyat. Kita akan pujikan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan kita. Kita akan memberikan dengan tulus, dengan penuh sukacita. Sebagai dasar memberi, terambil dari nats firman Tuhan dari 2 Korintus ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kami mohon Bu Femi dan Mbak Nona untuk membantu mengedarkan kantong persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini. Sambil kita memberikan persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini, kita akan mengiringi dengan pujian yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadamu segalanya. Bait yang kedua, janganlah harapkan Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadamu segalanya. dia bakti diberkatinya. Dia bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Terima kasih kepada Ibu Femi dan Mbak Nona yang telah membantu mengedarkan kantong persembahan dan persepuluhan. Sekarang kita akan menaikkan persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan menaikkan doa syafaat kita. Adapun pokok doa syafaat pada pagi hari ini, yang pertama kesehatan, pendidikan dan pekerjaan jemaat. Yang kedua, proses pengumpulan tanda tangan dan foto KTP warga sekitar untuk syarat pengajuan PPG gereja kita. Yang terakhir, bangsa dan negara. Kami mohon Ibu Tri Andi untuk memimpin doa persembahan dan doa syafaat kita. Silakan Bapak Ibu Tri Andi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam diri Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang agung, Allah yang berkuasa.
Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu atas segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Atas sepanjang hari yang sudah terlewati sepekan ini Tuhan. Atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga pagi ini kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan, dan Engkau senantiasa memberkati mereka dengan segala berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga menjaga kesehatan kami, baik secara fisik, baik secara mental. Kiranya Tuhan tolong senantiasa menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pendidikan anak-anak sekolah kami Tuhan, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah. Kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Senantiasa Engkau berikan hikmat dan hikmat daripada Tuhan, untuk anak-anak kami bisa memperoleh pelajaran lebih baik, mempunyai hikmat di mana bisa menerima setiap apa yang disampaikan oleh guru-gurunya, bisa diterima dengan baik. Engkau memberkati setiap orang tuanya Tuhan. Untuk setiap pembiayaan juga Engkau berkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap apa yang diupayakan di setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, baik sebagai petani, baik sebagai pengusaha, sebagai pegawai kantor, apapun yang diupayakan Tuhan, yang berjualan sekalipun, kiranya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini ya Bapa, kami bawa doa Tuhan, layakkan kami secara pribadi untuk bisa berdoa di hadapan-Mu Yesus. Kami berdoa untuk proses pengumpulan KTP di sekitar wilayah dusun ini Tuhan, kiranya dapat berjalan dengan lancar dan dapat terkumpul dengan baik. Engkau juga memberikan hikmat kepada setiap yang ditunjuk sebagai panitia pembangunan Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat di setiap pekerjaan yang akan dilakukan dan akan dilaksanakan. Juga untuk perizinan yang akan diurus segera terurus dengan baik dan dapat terwujud. Karena ini ada suatu kerinduan di mana pelebaran gereja-Mu ini Tuhan, untuk kami bisa nikmati bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terutama untuk saat-saat ini ya Bapa, di mana bencana-bencana yang Kau izinkan terjadi, proses-proses di mana Engkau izinkan untuk setiap manusia yang ada di bumi mereka alami Tuhan. Satu hal Tuhan, beri mereka kekuatan, kesabaran, Tuhan, keikhlasan, apapun yang sudah mereka lepaskan hilang, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, Engkau memberikan kelepasan, dan senantiasa mereka tetap berserah penuh bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan Allah Maha Penolong. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap pimpinan yang ada, dari tingkat teratas sampai tingkat kejajarannya, sampai ke tingkat RT, RW, dan dukuh Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan satu persatu dari pimpinan-pimpinan ini, supaya dapat memimpin setiap apa yang akan direncanakan di tahun ini Tuhan. Kiranya untuk kesejahteraan kami, untuk bangsa kami, untuk masyarakat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa yang senantiasa jauh dari sempurna ini Tuhan, dan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Tri Andi yang telah memimpin doa persembahan sekaligus doa syafaat kita. Pada pagi hari ini akan ada pujian istimewa dari WBI. Monggo, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada ibu-ibu WBI Gereja Baptis Indonesia Sleman untuk memberikan pujian istimewanya.
Terima kasih Ibu-ibu yang telah memberikan pujian istimewa. Sungguh memang benar bahwa ibu-ibu WBI adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tidak hanya cantik secara jasmani, tapi secara rohani saya yakin ibu-ibu WBI Gereja Baptis Indonesia Sleman juga cantik dan mulia. Amin. Selanjutnya kita akan membuka nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Untuk menghormati firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca silih berganti antara kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria akan mengawali terlebih dahulu dari pasal 1. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca nats firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah judul Pentakosta. Setelah hitungan ketiga, kaum pria akan mengawalinya. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berlebaran dan hinggap di dalam mereka masing-masing. maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Ke-13 ayat inilah yang akan menjadi dasar Bapak Pendeta Dwi Aryadi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan nanti dengan tema lawatan Roh Kudus. Namun sebelumnya saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian Bapa sentuh hatiku. Setelah pujian ini selesai, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dwi Aryadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani
yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi hari ini menghampiri Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan melalui hidup kami hari ini. Biarlah ibadah kami pada pagi ini Tuhan menjamah, memberkati kami. Dan ketika firman-Mu Engkau taburkan kepada kami boleh merasakan betapa bersyukurnya kami atas berkat hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pasal yang kedua ini ya dari kitab Kisah Para Rasul adalah era di mana Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan ya. Karena pasal 2 ini menjawab dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu roh penghibur. Jadi Tuhan berkata lebih baik aku pergi, artinya naik ke surga, lalu roh penghibur itu akan turun menghampiri para murid supaya para murid dikuatkan, para murid didampingi, para murid diberi kekuatan, dimotivasi sehingga mereka bisa melayani Tuhan meskipun tanpa kehadiran secara jasmani Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini masa yang baru ya, ketika para murid itu memulai hidupnya, pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu ya. Ketika kita baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 ini. Yang pertama Bapak Ibu, kembali saya mengulang kepada pernyataan saya di khotbah beberapa minggu yang lalu bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa untuk menggenapi perkataannya. Setiap nubuat yang Dia sampaikan baik melalui para nabi, baik melalui mulut Yesus Kristus, Tuhan akan menggenapi setiap perkataannya. Jadi ketika Roh Kudus turun ya, kita lihat pada ayat 1 sampai yang ke-4 di situ kita membaca bahwa ketika para murid berkumpul di satu rumah, lalu Roh Kudus turun atas mereka, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, dan itu sebuah pernyataan khusus dari Tuhan kepada para murid. Ada seperti nyala api yang hinggap pada pribadi-pribadi murid sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain. Orang lain heran, orang lain tercengang. Ya, sebab apa? Para murid adalah orang-orang di Galilea. Mereka kebanyakan para nelayan, tetapi bisa berbicara dengan bahasa-bahasa dari kota-kota di luar Galilea. Saudara, ini pernyataan Tuhan kepada para murid waktu itu. Roh Kudus turun kepada mereka untuk menyatakan penggenapan perkataan Tuhan. Untuk mencurahkan Roh Kudus itu, Tuhan betul-betul memberikan sebuah berkat tersendiri kepada para murid. Tuhan bukan pribadi yang mudah perkataannya. Tuhan bukan pribadi yang otoriter. Tuhan bukan pribadi yang berbicaranya pelin-pelan. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang konsisten. Setiap perkataannya, setiap pernyataannya pasti digenapinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca pada bagian ini, ketika Roh Kudus turun pada para murid, turunnya Roh Kudus ini membawa dampak kepada para murid sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa kota lain, bahasa dari negeri lain untuk menyatakan kemuliaan Allah, memberitakan perkataan-perkataan Allah, menceritakan sesuatu yang dikerjakan oleh Allah, baik melalui para nabi, bahkan kalau kita membaca dengan jelas di sini melalui kehidupan Yesus Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, ketika saudara dan saya dilawat Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, saudara dan saya akan menerima, akan menikmati berkat yang sungguh-sungguh berbeda dari berkat-berkat biasanya, saudara. Ketika Roh Kudus turun kepada kita, apa yang terjadi? Kita melihat dari kisah para rasul ini, para murid menjadi berani berkata-kata untuk memberitakan Injil. Para murid menjadi percaya diri untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat
dan mereka menceritakan dengan pengalaman-pengalaman rohani mereka, pengalaman pribadi mereka ketika dijamah oleh Tuhan. Para murid berani membela dirinya ketika mereka harus memberikan jawaban atas kuasa mana yang mereka lakukan pada saat membuat mujizat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saudara, dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 13 ketika mereka disindir oleh orang-orang yang hadir waktu itu. Karena ketika para murid bisa berbahasa lain, orang berkata, jangan hiraukan mereka, mereka sedang mabuk anggur. Saudara, mereka dianggap orang yang mabuk. Tapi kita melihat saudara, pada ayat 14 naik sampai nanti pasal yang kedua ini habis. Petrus mendengar bahwa mereka dicemooh, mereka direndahkan, mereka dituduh mabuk anggur. Petrus lalu berkata demikian, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara, kita melihat mungkin kebiasaan orang-orang sana, orang Yahudi, mereka minum anggur itu kalau malam supaya menghangatkan tubuhnya. Di malam hari yang dingin mereka minum anggur supaya mereka bisa hangat tubuhnya. Tetapi lihat Petrus berkata hari baru pukul 9. Belum sampai malam, saudara. Artinya di sini para murid itu sadar mereka tidak mabuk, tapi mereka sedang dilawat oleh Roh Kudus, mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain untuk menceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah lakukan. Orang yang tidak senang dengan peristiwa Pentakosta ini menggunakan jurus dewa mabuk, menuduh sekenanya, berbicara seenak hatinya. Tetapi Petrus dengan berani mengatakan bahwa mereka tidak mabuk. Orang yang tidak senang dengan peristiwa Pentakosta berusaha melemahkan orang-orang percaya waktu itu, berusaha melemahkan orang yang melihat peristiwa Pentakosta itu. Tetapi Petrus dengan berani mengkanter perkataan orang-orang yang melemahkan iman yang mendengar atau menyaksikan peristiwa Pentakosta itu. Petrus dengan kuasa Roh Kudus, dia berani berkata bahwa para murid sedang dihinggapi, dilawat oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa berkata-kata untuk menceritakan kebaikan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada bagian ini kita bisa merenungkan kehidupan pribadi kita, sudah. Ketika Bapak, Ibu dan saya didiami Roh Kudus, orang karismatik berkata dilawat oleh Roh Kudus itu ketika kita didiami Roh Kudus, saudara dan saya akan mengalami peristiwa rohani yang berbeda dari hari-hari biasanya. Saudara dan saya akan merasakan dampak dari pribadi yang didiami Roh Kudus. Hidup saudara dan saya seperti dikatakan oleh Alkitab ini akan mulai menikmati hidup yang dalam kendali Roh Kudus, menjadi berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dengan bersaksi dimanapun, berani menceritakan tentang pengalaman iman kita, bahkan hidup kita ditata oleh Roh Kudus karena dikendalikan. Orang yang dikendalikan Roh Kudus hidupnya mulai tertata dengan baik, berbeda mereka yang tidak didiami Roh Kudus. Makanya Paulus berkata kepada jemaat yang dia kasihi di Efesus, di Filipi, dia berkata satu tujuan, satu iman, sehati sepikir, satu Tuhan, satu baptisan. Artinya Paulus mengharapkan orang-orang yang didiami Roh Kudus punya tujuan yang sama, punya kesatuan yang sama. Bapak, Ibu dan saya anggota gereja di sini percayalah ketika kita didiami Roh Kudus kita akan menikmati hadiratnya. Kita akan merasakan bagaimana dampak orang yang didiami Roh Kudus.
Tidak ada orang yang didiami Roh Kudus, tindakannya, perbuatannya itu bedal-bedal seperti kuda lepas kendali. Ya. Karena apa? Kita ini dikendalikan Roh Kudus. Tali kekangnya adalah firman Tuhan yang diam dalam diri kita. Ya. Pengendalinya perkataan Tuhan. Ya. Sehingga kita ketika akan melangkah, itu kendalinya akan mengingatkan kita. Apa yang akan kamu kerjakan? Apa yang akan kamu lakukan? Ingat, ada perkataan Tuhan yang diam dalam diri kamu. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin orang Kristen itu perbuatannya, tindakannya itu seperti kuda lepas kendali. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, para murid ya, dikuasai Roh Kudus sehingga mereka menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya. Ya. Ketika para murid menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya, mereka sadar inilah persembahan hidup mereka. Inilah hal yang harus dikerjakan oleh para murid supaya Roh Kudus yang mengendalikan mereka itu bekerja dengan luar biasa melalui mereka. Jadi ketika Petrus dan Yohanes naik ke serambi tempat ibadah, ya, itu gerbang indah, ada orang yang lumpuh. Ya. Petrus dan Yohanes berkata, kepadaku tidak ada emas dan perak. Ya. Tidak bisa memberikan kepada orang itu apa yang diminta orang itu. Tetapi Petrus berkata, ya, hanya nama Yesus. Ya, ya. Dia berkata, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Saudara, artinya ketika para murid menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya dikendalikan Roh Kudus, apa yang mereka kerjakan semata-mata untuk meningkatkan iman mereka yang dikendalikan Roh Kudus dan jadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain tidak harus dengan memberi sesuatu, tetapi ketika menyatakan dalam nama Yesus, ya, bangkit dan berjalanlah. Saudara, kita melihat cerita di sini. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes berkata seperti itu, si lumpuh yang ditaruh di serambi Salomo ini, di gerbang indah ini, ya, ditaruh sejak dia kecil sampai dia sudah dewasa, itu menjadi sembuh. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Roh Kudus berdiam diri dalam diri kita, perkataan kita, kalau orang Jawa bilang malati, perkataan kita ini ya, itu menjadi sesuatu yang betul-betul memberkati. Kalau perkataannya baik memberkati orang. Ingat saudara, ada firman Tuhan di mulut kita. Setiap hal yang kita keluarkan, yang kita ucapkan ya, itu pasti akan menjadi sesuatu yang ada di dalam hati kita. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut kita dirangkai, sudah direncanakan di hati kita. Ya. Makanya orang Jawa bilang hati-hati nggunake lambemu. Nggih, mulutmu itu malati. Mulutmu itu tanda kutip menakutkan, mengerikan. Itu. Sebab ketika kita berkata yang tidak baik, ya bisa jadi akan jadi sebuah kejadian. Ya. Kalau kita berkata yang baik, itu akan memberkati orang. Petrus ketika berkata kepada si lumpuh ini, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ya. Kuasa Roh Kudus yang diam pada diri Petrus bekerja sehingga si lumpuh itu bangkit. Yang kedua di sini Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika para murid menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya, tidak sekedar menyerahkannya, tetapi membiarkan Roh Kudus bekerja pada diri mereka sehingga para murid betul-betul merasakan kendali Roh Kudus itu. Dan kita menikmati bacaan-bacaan kita di pasal-pasal berikutnya, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di antara para murid. Orang lumpuh berjalan. Bahkan di kitab yang ditulis oleh Paulus menuliskan sebuah cerita bagaimana orang mati itu bisa dibangkitkan. Saudara, kalau kita melihat juga ketika para murid dibawa ke pengadilan agama. Setelah si lumpuh sembuh,
lalu bangkit-bangkit masuk ke gereja, melompat-lompat memuji Tuhan. Lalu hari berikutnya Petrus dan Yohanes ditangkap, dibawa ke pengadilan agama. Saudara, orang berbuat baik diadili, saudara. Diadili karena apa? Waktu berbuat baik itu sedang masuk ke tempat ibadah, itu mungkin hari Sabat, itu. Sebab orang Yahudi itu melarang orang bekerja di hari Sabat. Jadi ketika orang itu sembuh, lalu melihat kejadian itu, pengadilan agama dibentuk, lalu diundanglah Petrus dan Yohanes. Ditanya, dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan si lumpuh ini? Lalu memberikan pembelaannya, dan pada akhirnya karena Petrus bisa membuat mereka yang menuduh itu tidak bisa melanjutkan perkataannya, Petrus dan Yohanes diberi intimidasi. Sudah, sekarang jangan lagi menyebarkan nama Yesus, jangan lagi menceritakan tentang Yesus Kristus. Petrus berkata, terserah kepada kamu, tetapi kami tetap akan memberitakan Yesus Kristus. Keberanian itu muncul Bapak Ibu ketika Roh Kudus diam dalam diri para murid. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa minder, meskipun mereka diseret ke pengadilan agama. Karena kuasa Roh Kudus bekerja dan menyertai mereka, sehingga pemberitaan firman Tuhan makin hari makin meluas. Nanti pasal 9 ke atas Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca itu, tekanan para murid tidak semakin sedikit tapi semakin banyak. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah mereka semakin menguatkan mereka. Ketika iblis menggunakan Saulus untuk menyeret, menangkap, mengadili, bahkan membunuh orang-orang percaya, para murid semakin kuat imannya karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka. Mereka tidak gentar dengan rasa takut yang ditimbulkan oleh Saulus. Saulus minta surat kuasa dari pemimpin agama waktu itu untuk bisa membawa orang-orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan ditangkap, diseret, diadili, disiksa, bahkan dibunuh. Tapi para murid semakin teguh. Di tengah-tengah persoalan hidup masing-masing para murid waktu itu, mereka juga harus menghadapi tantangan iman, tantangan panggilan mereka, sehingga mereka akhirnya tersebar. 11 murid tetap berdiam di sekitar Yerusalem, tetapi murid-murid yang lain tersebar ke luar kota, di luar Yerusalem, tersebar kemana-mana, sehingga berita Injil tidak semakin habis, tapi semakin tersebar luas ke kota-kota yang lain. Roh Kudus yang diam dalam diri kita Bapak Ibu akan memberikan kita kekuatan, keberanian untuk menyebarkan kabar sukacita. Dimanapun saudara dan saya berada, dimanapun saudara dan saya tinggal dan hidup, firman Tuhan, kabar keselamatan, berita tentang Yesus Kristus itu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Ingat Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus tidak hanya diterima para murid waktu itu, saudara dan saya juga memilikinya. Ketika kita menyadari ada kuasa Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kita, jangan kita menggunakan kuasa itu untuk hal-hal yang bersifat negatif. Berkata-katalah yang membuat orang itu termotivasi, terbangun, sehingga imannya bertumbuh dan mendapatkan bahwa mereka adalah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan membawa kabar baik. Jangan menggunakan kuasa itu dengan hal-hal negatif. Ketika Paulus dan Silas itu menyembuhkan orang-orang sakit, lalu memberikan, istilahnya kalau zaman sekarang itu membaptis orang dengan baptisan Roh Kudus, itu lalu ada kelompok dukun yang sedang melihat peristiwa itu. Lalu
kelompok dukun ini mau membayar supaya dapat kuasa itu. Paulus membuat orang itu dipermalukan. Karena kuasa Roh Kudus tidak diperjualbelikan. Kuasa Roh Kudus tidak diperdagangkan. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang yang memang ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya didiami Roh Kudus, dilawat Roh Kudus, mari kita gunakan kuasa itu dengan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Membangun iman orang lain, mendorong orang lain, terlebih mendoakan orang lain. Saya bersyukur ya, gereja kita jam doanya makin hari makin banyak orang yang datang ya. Bahkan hampir sama dengan ibadah hari Minggu. Ini menandakan ya, saudara dan saya sedang menikmati jamahan Roh Kudus itu, sedang menikmati lawatan itu. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita tidak semata-mata berdoa, tapi berdoa dengan kuasa Tuhan. Ya. Ketika berdoa dengan kuasa Tuhan, ya, dampaknya berbeda dengan doa yang biasa. Ya. Ketika saudara dan saya berdoa dengan kuasa Roh Kudus, ya, kuasa itu akan menolong kita sehingga doa yang kita panjatkan seperti yang disampaikan Petrus dan Yohanes kepada si lumpuh. Ya. Hanya dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Si lumpuh menjadi sembuh. Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita imani, kita percayai, pasti terjadi. Ketika Bapak Ibu dan saya punya kuasa Roh Kudus, mari kita pakai untuk memotivasi orang dalam pelayanan. Jangan membuat orang merasa lemah pelayanannya. Itu. Jangan membuat orang akhirnya merasa tanda kutip seperti terintimidasi dengan perkataan kita, tapi terdorong, dibangkitkan, disemangati karena Roh yang berbicara melalui mulut kita. Yang terakhir Bapak Ibu, pada saat Roh Kudus turun pada para murid, ya, kita melihat bahwa religiusitas para murid semakin membaik. Ketika mereka belum dilawat Roh Kudus, mereka berkumpul, berdoa di satu rumah. Itu. Tetapi setelah mereka dilawat Roh Kudus, lihat Bapak Ibu, makin hari jumlah mereka semakin banyak. Mereka harus mengkoordinir banyak orang. Kita lihat dampak khotbah Petrus saja 3.000 orang. Dari 120 orang ya, di awal itu menjadi 3.000 orang. Bagaimana? Ya, apa gelombang penambahan jiwa ini membuat para murid mungkin agak bingung bagaimana mengelola orang banyak ini. Sehingga di pasal 6 timbul ya, di pasal 6 timbul ada beberapa jemaat yang merasa tidak terakomodir, tidak diperhatikan. Ya. Para janda waktu itu merasa tidak diperhatikan oleh pelayanan para rasul sehingga mereka menyampaikan pendapatnya supaya ya, mereka diperhatikan. Dari 120 orang jadi 3.000 orang, ya mungkin para rasul juga menjadi agak bingung bagaimana mengelolanya. Tapi lihat saudara, yang dikerjakan para rasul itu mengajak para murid untuk setia dalam pengajaran. Ya, pasal yang kedua, ya, ayat 41 sampai 47, ya, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara hidup mereka itu mulai tertata dengan baik. Ya. Saya bacakan Bapak Ibu, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan Bapak Ibu, dengan jumlah 3.000 orang itu mereka bertekun dalam persekutuan dan pengajaran para rasul. Ya. Mereka setia, mereka betul-betul orang yang menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya dipakai oleh Tuhan untuk setia kepada Tuhan yang disembah. Dari 120 orang jadi 3.000 orang Bapak Ibu. Ini sebuah perkembangan yang mengagetkan. Tetapi lihat, mereka semakin setia. Ya. Semakin baik tingkat iman mereka. Religiusitas yang membaik
membawa hidup para murid menjadi berkat, bukan menjadi penghambat bagi pewartaan berita Injil. Ayat 43 dari pasal yang kedua. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya telah bersatu. Perhatikan Bapak Ibu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya pertumbuhan iman mereka itu semakin baik sehingga mereka setia dalam persekutuan. Coba kita lihat diri kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita beriman, bergereja, jadi jemaat di sini. Apakah Roh Kudus berdiam diri dalam diri kita? Apakah Roh Kudus menggerakkan kita untuk setia dalam pengajaran-pengajaran yang gereja kita kerjakan bersama? Di KPW, di jam doa, di ibadah hari Minggu, di sekolah Minggu. Apakah saudara dan saya betul-betul didiami Roh Kudus sehingga kita menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus? Kalau saudara dan saya percaya bahwa Roh Kudus diam dalam diri kita, pasti kita seperti para murid, menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kita sehingga tingkat keimanan kita makin hari makin membaik. Tidak ada orang bergereja makin lama makin turun tingkat keimanannya. Pasti semakin naik. Karena apa? Dibangun terus, diingatkan terus, didorong terus, dimotivasi untuk tetap melihat kepada Kristus. Bukan melihat pada siapa yang mengajar. Kalau kita tingkat iman kita makin hari makin membaik, kita sedang berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat diri Bapak Ibu masing-masing. Belajar dari cerita para rasul di sini. Ketika mereka sudah membaik tingkat keimanannya, sehingga bisa jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mereka bisa berbagi? Kita mungkin tidak seperti yang ditulis di Alkitab ini, kita menjual harta milik kita, tidak. Ketika saudara dan saya punya kelebihan, kita bisa berbagi dengan orang lain yang tanda kutip berkekurangan. Ketika kita punya pakaian yang lebih banyak daripada orang lain, mungkin kita bisa sisihkan pakaian yang baik yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Jika kita punya makanan yang lebih banyak, mungkin kita bisa bagi kepada orang lain. Inilah ciri kehidupan orang-orang yang sudah didiami Roh Kudus. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Ketika bergereja di tempat ini, atau dimanapun saudara beribadah, saudara pasti melihat orang-orang di sekitar saudara tinggal dalam bergereja itu. Saudara tahu kehidupan masing-masing orang. Dan saatnya kita mempraktekkan isi firman Tuhan ini. Membuktikan bahwa saya, Bapak Ibu didiami Roh Kudus. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus begitu besar ada pada diri Bapak Ibu dan saya. Pergunakanlah dengan baik. Jangan sia-siakan. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan tindakan, perbuatan atau perkataan yang bertentangan dengan firman yang ditaruh dalam mulut kita. Sebab ketika itu bertentangan, Roh Kudus yang ada di hati kita akan sedih. Sebab apa? Roh Kudus sudah menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, tapi yang kita kerjakan bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Dan itu Tuhan sedih. Lawatan Roh Kudus yang dinikmati para murid juga pasti kita rasakan. Sejak kita pertama kali percaya Yesus Kristus, kita dijamah oleh Roh Kudus. Kita didiami Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menyentuh hati kita dan menggerakkan kita untuk hidup benar sesuai dengan rancangannya. Saya mengajak Bapak Ibu anggota gereja, ketika Bapak Ibu
dilawat Roh Kudus. Jangan keraskan hati kita. Biarkan Dia berkarya, biarkan Roh Kudus mengendalikan kita, biarkan Roh Kudus berbicara melalui diri kita, supaya orang lain didorong, dibangun, dimotivasi, bahkan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengalaman para rasul yang dilawat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, orang lain menjadi heran, tercengang, dan bahkan takut karena hanya para murid yang pada waktu itu mendapatkan lawatan. Tetapi para murid tidak menggunakan lawatan Roh Kudus itu untuk perbuatan yang tidak baik. Tetapi para murid menggunakan lawatan Roh Kudus itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan mereka menjadi percaya diri untuk berkata-kata tentang keajaiban Allah yang dinyatakan dalam hidup mereka. Menceritakan pengalaman-pengalaman rohani mereka sehingga Allah dimuliakan. Bapa di surga, biarlah pengalaman para murid itu juga menjadi pengalaman pribadi kami. Kami sadar roh yang diam dalam diri kami adalah pemberian Yesus Kristus. Ketika kami dihembuskan Roh Kudus itu, kami hidup dalam kendali Roh Kudus. Ketika kami dibaptis oleh Roh Kudus, kami merasakan bagaimana Roh Kudus itu membawa kami dalam perbaikan-perbaikan kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, sebagai pribadi yang didiami Roh Kudus, kami akan mengerjakan bagian kami. Kami menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup kami yang sudah diberkati oleh Tuhan. Diselamatkan dari lumpur dosa kami, ditebus dengan darah Kristus, dibayar lunas supaya hutang dosa kami tidak lagi menjadi beban bagi hidup kami. Tetapi kami hidup dalam anugerah yang besar, punya kepercayaan diri yang besar untuk memberitakan firman Tuhan dan terus melangkah dalam tuntunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib
sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Bapa di surga, Engkau yang kudus, Engkau yang ajaib, Engkau yang memberikan kami penghiburan, kekuatan, sehingga hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang indah, baik di mata Tuhan maupun di mata orang lain. Ialah ketika kami meninggalkan bait Tuhan ini, kami menyadari siapa diri kami. Orang yang didiami Roh Kudus, orang yang dipercaya perkataan-perkataan Tuhan, orang yang diberi kehormatan membawa cerita Yesus Kristus kepada orang lain, orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang sesat. Biarlah roh yang ada pada kami membawa kami, menuntun kami untuk mengerjakan bagian kami seperti yang dikerjakan para murid pada waktu itu. Kami bersyukur bila ketika kami tinggalkan bait Tuhan ini, roh itu terus bekerja dalam diri kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah damai sejahtera daripada Tuhan yang datang dari surga dilimpahkan kepada saudara dan saya. Rohnya yang bekerja di tengah-tengah kita, kiranya memberkati hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, anak cucu kita, keluarga besar kita diberkati karenanya. Bahkan pelayanan kita di gereja ini, kita percayai berkatnya terus menyertai kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dwi Aryadi yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini. Semoga lawatan Roh Kudus yang telah kita terima, kita bisa menjaganya melalui tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini sudah kita lewati. Tapi sebelumnya jika ada pengumuman yang akan disampaikan, kami persilahkan. Bapak Ketua Perancang, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya mau membubarkan panitia Natal. Jadi laporan terakhir sisa dana Natal sebesar
7 juta berapa gitu nggih. Jadi dana Natal terlampaui dari 21 juta berapa sampai kita mendapatkan dana hampir 30 juta ya. Jadi ada sisa dana dan sudah dikelola oleh bendahara gereja. Begitu nggih, Bu. Jadi kepanitiaan Natal di 2025 disahkan oleh Pak Pendeta Dwi sebagai ketua perancang, maka pada pagi hari ini di 1 Februari 2026 resmi saya bubarkan. Begitu nggih Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Kemudian tidak lupa mengingatkan kembali untuk KTP dari seluruh jemaat difoto dikirim ke sekretaris gereja melalui KPW untuk segera dikerjakan biar kami juga segera melaksanakan apa yang harus kami kerjakan untuk kepengurusan izin kita. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada lagi yang akan memberikan pengumuman, mari Mbak Vina. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bukan mau ngasih pengumuman, cuman di sini saya mau membagikan informasi sedikit edukasi juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kemarin diketik sama Pak Dwi terkait virus yang baru saja tren ya di berita-berita itu. Sekarang ada namanya virus Nipah ya. Kalau virus Nipah ini kemarin baru muncul lagi itu di negara India ya, sampai ada yang meninggal kalau tidak salah ada 2 orang. Sebetulnya Bapak Ibu, ini saya juga sudah kirim posternya di grup, nanti bisa untuk dibaca-baca. Virus Nipah ini sebetulnya sudah lama terjadi, 1900 sekian, awalnya memang di Malaysia, tapi memang hilang terus muncul lagi, hilang, nah sekarang muncul lagi dan sampai ada korbannya. Virus Nipah itu virus zoonosis, artinya ini virus berasal dari hewan. Nah kalau ini virusnya dari kelelawar buah ya. Jadi ada jenis familinya Paramisoviridae gitu. Intinya itu adalah hewan kelelawar pemakan buah. Begitu. Jadi kelelawar yang sudah terinfeksi itu dia makan buah, terus buahnya itu tercemar, terus dimakan manusianya jadi tercemar ikut terkena virus Nipah, atau dimakan hewan yang ditemukan itu baru di hewan babi itu dia makan buahnya terus dia jadi tercemar virus Nipah. Terus bisa jadi manusia makan babi yang tercemar itu terus jadinya manusia tercemar virus Nipah. Nah, cara penularannya lebih kepada cairan atau makan buah yang sudah tercemar atau makan hewan yang sudah tercemar itu. Terus tanda gejalanya itu seperti apa? Sebetulnya tanda gejalanya itu baru muncul 4-14 hari setelah tercemar. Jadi memang agak sulit untuk mendeteksi dini sebelum terkena itu agak sulit. Gejala awal itu biasanya demam, pusing, radang tenggorokan, muntah, pusing. Kalau misalnya nyerang sampai ke paru-paru, biasanya dia akan sampai sesak nafas. Dan ternyata kalau ini bedanya dengan COVID, kalau COVID kemarin kan cuma sesak nafas, ya bukan cuma ya, terus sekadar sesak nafas, terus dahanya banyak dan sebagainya. Tapi kalau virus Nipah itu dia bisa sampai menyerang ke otak. Jadi dia ensefalitis, itu radang pada otak, itu bisa tanda gejalanya pusing, ngantuan, terus kadang nggak sadar diri, bisa sampai kejang, koma, dan akhirnya ya yang menyebabkan meninggal itu di bagian situ karena dia menyerang sampai ke otak sendiri. Terus pengobatannya gimana? Untuk saat ini kalau saya baca-baca memang belum ada pengobatan atau vaksinnya. Kalau COVID kemarin kan sudah ada vaksinnya, kalau ini belum ada pengobatan atau vaksinnya. Jadi kalau misalnya sakit itu amit-amit ya, jangan sampai ya, misal kena ya yang diobati hanya gejalanya aja. Kalau batuk ya diobati batuknya, kalau demam ya diobati demamnya, kalau kejang ya diobati kejangnya. Jadi bukan mengobati virus Nipahnya untuk sampai saat ini kayak gitu.
Terus gimana untuk mencegahnya? Jadi hampir sama kayak virus COVID sebelumnya. Jadi harusnya kita udah lebih berpengalaman ya. Yang paling basic adalah PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan. Terus kalau mau makan buah, makan sayur ya harus dicuci dulu, dikupas dulu. Atau kalau misalnya ngelihat ada buah, terus buahnya udah kelihatan kayak digigit hewan, ya jangan dimakan gitu. Terus jangan ngasal ngambil pohon ya Bapak Ibu, langsung dimakan juga kayak gitu. Itu terus kalau misalnya di rumah kayaknya nggak ada ya yang punya hewan babi ya, ternak babi nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada ternak hewan di rumah ya kandangnya dibersihkan atau bersihkannya pakai sarung tangan, jadi kita nggak kena cairannya langsung gitu. Itu aja dari saya, semoga kita tetap sehat, menjaga diri kita tetap sehat, keluarga kita juga sehat, kita semakin mawas diri pada diri kita. Gitu aja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih edukasi yang telah diberikan pada kita Mbak Vina. Jadi kita mematahkan budaya orang tua dulu. Kalau orang tua dulu katanya buah yang sudah dimakan codot itu lebih enak karena lebih milih yang matang. Jadi mulai sekarang budaya itu kita tinggalkan. Kita pilih atau kita makan buah yang masih segar dan jangan lupa kita bersihkan dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan warta gereja. Persembahan dan persepuluhan bisa diberikan secara transfer ke nomor rekening 024 701 0011 61568 Bank BRI atas nama Gereja Baptis Indonesia Sleman. Untuk bukti transfer dapat dikirim via WA melalui Ibu Partiah Bendahara Gereja. Yang kedua, seperti biasa hari ini setelah ibadah kegiatan sekolah minggu di kelas masing-masing. Yang ketiga, sebagai bagian dari persyaratan pengajuan PBG gereja, gereja memohon segera dikumpulkan foto KTP atau KIA bagi anak-anak yang belum punya KTP atau KK, disampaikan ke ketua KPW atau sekretaris gereja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 setelah selesai ibadah, pendeta kita Bapak Dwi Aryadi akan melayani di BPW Giri Purwo untuk acara tukar mimbar BPD Pak Dwi. Yang selanjutnya hari Senin tanggal 9 Februari 2026 ada diklat kepemimpinan di GPI Ngadinegara mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 9 malam. Bagi yang sudah mendaftar segera disepakati berangkatnya atau akomodasinya bagaimana. Selanjutnya saya akan membacakan untuk petugas pelayanan minggu depan untuk jam doa pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026. MC-nya Saudara Anging, singernya Ibu Narti dan Saudara Dio, musiknya Diandra Vio Johan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Nindya. Untuk operator LCD Saudara Vano, untuk sound systemnya Saudara Lano. Untuk petugas ibadah raya pada Minggu tanggal 8 Februari 2026, penanggung jawabnya Bapak Nindya. Untuk MC Saudari Devina. Untuk singernya Saudara Noel dan Saudara Saudari Elis. Untuk musik Vio, Erlina, Johannes dan Patu. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Adi Kurniawan. Doa syafaat akan dilayani Ibu Partiah. Untuk persembahan akan dibantu oleh Bapak Gunawan dan Bapak Heri P. Penghitung persembahan Saudari Vina dan Saudara Yohanes. Pujian istimewa dari Sekolah Minggu Pria Dewasa. Operator LCD akan dilayani Saudari Dia. Sound system oleh Saudara Dio. Untuk penerima tamu keluarga Bapak Tekno. Untuk petugas parkir Bapak Heri Nugroho. Untuk laporan persembahan dan persepuluhan juga jumlah kehadiran ibadah minggu lalu dapat dilihat di buletin. Kami atas nama pelayan mimbar pada pagi hari ini mohon maaf jika
ada salah kata atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.